Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya akan bicara soal Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo pada 17 sampai 29 Juli nanti. Yang menarik, ada 28 pemain yang dipanggil oleh Indra Safri untuk mengikuti TC di Surabaya. Dan dari 28 nama itu akan diciutkan lagi menjadi 23 nama. Dan ada satu nama spesial, yaitu Jens Schraven, pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Timnas atau PSSI pada Juni lalu. Dan kini dia resmi bisa main untuk Timnas Indonesia. Dimulai dengan Timnas U19. Ini menarik. Dia main sebagai main andalan lah, boleh disebut begitu. Walaupun Indra Safri akan mengerucutkan pemain lagi, tapi menurut saya Jens Schraven akan menjadi pilar di Timnas U19 nanti. Nah, apa manfaatnya dia main di Timnas U19 selain dia memang usianya masih muda, 18 tahun, dia memang diproyeksikan untuk Timnas senior. Nah, menurut saya Piala AFF U19 ini menjadi kesempatan bagi Jens Schraven untuk mengasah ketajamannya. Apalagi Indonesia berada di grup yang enteng dalam tanda kutip ya. Karena Indonesia di grup A satu grup dengan Filipina, Timor Leste, dan Kamboja. Di atas kertas kita bisa mengatasi negara-negara ini. Mungkin yang agak sulit sedikit yaitu Filipina. Disinilah peluang bagi Jens Schraven untuk mengasah ketajamannya. Dia sudah menjajal atau sudah kenal dengan rekan-rekannya di Timnas U19 atau U20 ya, waktu mengikuti turnamen Toulon di Prancis. Tapi dia belum bisa berbuat banyak. Saat itu dia juga kerap menjadi pemain cadangan. Dan disinilah ya Piala AFF U19 ini yang jadi momen bagi dia untuk unjuk gigi. Dia harus bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya karena Timnas senior membutuhkan itu. Karena dia akan terus berkembang. Di Timnas U20 inilah, U19, dia harus memperlihatkan kalau dia punya ketajaman. Dan menurut saya itu tinggal menunggu waktu saja karena Jens Schraven ini merupakan pilihan Sintayong. Sintayong sendiri yang sudah melihat permainan dia di Dordrecht U21 dan saat ini belum bisa mencetak gol, tapi di Piala AFF U19 ini saya yakin dia akan menunjukkan kelasnya. Yang jadi pertanyaan mungkin strategi dari Indra Safri. Apakah Indra Safri akan terus memainkan Jens Schraven di 3 laga fase grup ya? Soalnya kalau melihat dari kesulitan lawan, ini ada kemungkinan Indra Safri akan menerapkan rotasi ya di Timnas U19. Ini strategi yang dilakukannya saat membawa Indonesia juara SEA Games 2023. Karena mungkin ingin seluruh pemain mendapatkan kesempatan menit bermain dan puncaknya saat di laga paling sulit, semifinal dan final. Dan sepertinya itu akan dilakukan. Tapi yang saya harapkan, Indra Safri akan memberikan menit bermain untuk Jens Schraven. Karena pemain keturunan Belanda berdarah Indonesia ini juga ingin menjadi top skor di Piala AFF U19. Dia sudah tidak sabar untuk main baik untuk Timnas U19. Dan sebenarnya dia menjalani jadwal yang padat. Sebenarnya dia sedang menjalani pramusim dengan Dordrecht U21, tapi karena dia dipanggil untuk Timnas U19 ya, dia akan berusaha melakukan itu. Karena kalau dilihat dari wawancara dengan media,
Jens Raven ini salah satu pemain yang sangat komit atau sangat senang bisa membela timnas Indonesia, dan kesempatan itu sekarang 17 sampai 29 Juli dia harus menunjukkan menjadi pencetak gol terbanyak di event ini sebagai finisher yang baik, dan ini tentunya akan berguna untuk timnas senior. Piala AFF U19 sendiri diikuti oleh 12 negara ya, dan memakai sistem setengah kompetisi. Nah, uniknya 12 negara ini yang lolos perempat final itu kan 4 negara terbaik ya. Nah, jadi runner up saja belum tentu akan masuk ke semifinal, karena ini akan diadu lagi bagaimana produktivitas golnya, bagaimana kartu merah atau kartu kuning, atau juga jumlah gol, itu semua akan menjadi penentu kalau nilainya sama. Jadi hanya 4 negara yang akan lolos semifinal, dan runner up saja tidak cukup, maka itu Indonesia harus sapu bersih, dan menurut saya itu memang bisa dilakukan dengan lawan yang ada sekarang ya. Dan di Piala AFF ini mungkin ya lawan-lawan Indonesia yang cukup kuat ya tak jauh lah, paling Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Australia. Mereka ada di grup berbeda. Malaysia ada di grup C, Australia ada di grup B, Vietnam juga, dan mungkin mereka semua akan jumpa di semifinal. Dan fase grup menjadi ajang yang menentukan bagaimana Indra Safri akan menerapkan strategi di Piala AFF U19 nanti. Dan ini menjadi beban juga untuk Indra Safri, karena walaupun sebenarnya tidak ditarget juara, tapi kita tahu publik Indonesia pasti inginkan Indonesia timnas U19 juara. Apalagi Indra Safri punya pengalaman juara dengan timnas U19. Kelompok umur U19 ini adalah spesialisasi Indra Safri, dan Indra Safri begitu pede walaupun sempat kalah di uji coba lawan tim PON Sumut, tapi dia pede. Dia merasa materi yang dimiliki sekarang lebih baik dibandingkan Piala AFF U19 tahun 2013 lalu, zamannya Evan Dimas. Betulkah begitu? Dan kita tahu bahwa dia akan menggunakan formasi 3-4-3 ya, sama seperti yang dipakai oleh Sintayong, dan akan terjadi persaingan ketat ya di lini depan, lini tengah, dan lini belakang, karena masih ada 5 pemain lagi yang akan dicoret oleh Indra Safri. Pada akhirnya memang fokus menurut saya akan dilihat dari Jens Raven. Bukan artinya pemain lain tidak penting, tapi Jens Raven ini memang diproyeksikan untuk timnas senior. Saat ini kita belum mendapatkan kepastian ya, tambahan striker baru. Nama-nama calon striker baru memang sudah muncul. Oleh Romeni, lalu Mauro, Gilstra. 2 nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, tapi kan belum nyata atau belum real gitu ya rumornya. Pak Erick Thohir juga belum bicara apa-apa, walaupun memberi sinyal akan menambah pemain. Dan ini bulan-bulan penentu untuk kejelasan skuad timnas Indonesia, apakah akan bertambah atau tidak. Kalaupun tidak, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, pemain yang ada sekarang harus dimaksimalkan, termasuk Jens Raven. Dan dia akan menjalani musim yang panjang ya. Kita tidak tahu juga, saya juga belum tahu apakah dia di timnas senior akan dibawa juga atau tidak. Tapi kalau bagus di Piala AFF U19, dia akan disertakan oleh Sintayong. Karena Jens Raven juga ini akan melakoni tugas lainnya di timnas U20
kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 mulai September nanti, 25 September. Ada melawan Yaman, Maladewa, dan Timor Timur. Ini kesempatan bagi kita untuk main di Piala Asia U20. 2 tahun lalu kita juga main di Piala Asia 20, tapi waktu itu tidak lewat kualifikasi karena kita lewat kualifikasi dan lolos ya. Dan sayang sekali kita gagal ke Piala Dunia U20 karena tidak jadi tuan rumah. Waktu itu banyak sekali penolakan karena ada Israel. Ya, demikian teman-teman ulasan saya soal Jens Raven. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.